Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi membuat sebuah kurikulum vitae. Salah satu parameter atau keberhasilan Anda untuk dipanggil interview maupun tes tulis oleh perusahaan adalah dengan cara menulis surat lamaran dan CV yang baik dan benar. Nah, berikut ini saya akan memandu bagaimana cara membuat CV terbaru tahun 2022 yang baik dan nantinya insya Allah akan menarik minat perhatian dari HRD atau perusahaan untuk memanggil kalian. Makanya simak terus videonya sampai selesai. Nah, langsung saja untuk pembuatan kurikulum vitae. Di bagian pertama adalah nama ya. Nah, ini nama lengkap harus kita tulis tanpa gelar. Nah, kemudian untuk identitas nama di bawahnya di sini ada alamat. Untuk alamatnya di sini tidak perlu detail. Misal boleh nama sampai dengan nama kecamatan atau at least kelurahan boleh, tidak masalah ya. Di sini misalnya kita tulis alamatnya di Kecamatan Mauk, Kabupatennya Tangerang, sampai sini ya, Provinsi Banten. Kemudian setelah itu alamat email. Jangan lupa kita tulis alamat emailnya, kemudian di sampingnya adalah nomor telepon ya. Nah, kemudian di bawahnya adalah file-file yang berkaitan dengan CV atau berkaitan dengan kompetensi kita. Kita bisa masukkan drive-nya, kita bisa lampirkan di bawah ini. Nah, kemudian item yang kedua yang bisa kita tuliskan setelah nama adalah ringkasan. Ya, jadi sebelum kita ke detail spesifikasi kita apa saja, di bagian awal setelah nama adalah ringkasan. Ini menceritakan deskripsi si pelamar, tapi kita tulis secara ringkas. Misal di sini nama saya Ade Ferdiansyah. Ya. Nah, saya punya. Nah, di sini artinya adalah pengalaman kerja ya, lebih dari 1 tahun. Di sini kita tulis 1+. Jadi saya punya lebih dari 1 tahun pengalaman kerja di Departemen News. Posisi saat ini adalah menjadi on-air presentation staff di PT Global TV Informasi Bermutu Jakarta ya. Oke. Nah, ini menceritakan atau mendeskripsikan posisi terakhir kita bekerja di bagian apa ya. Nah, ini bisa kita tuliskan di ringkasan. Nah, kebetulan di sini saya ambil di tahun 2010 misalnya ya, saat itu posisi terakhir adalah pengalaman kerja di Departemen News PT Global TV atau PT Global TV Informasi Bermutu ya di daerah Jakarta. Kemudian dideskripsikan ya perusahaan tersebut perusahaan apa. Kalau Global TV kan perusahaan televisi ya. Nah, kemudian di bagian apa atau di departemen apa. Nah, kemudian rencana ketika kita mau apply ke perusahaan yang dituju. Rencananya apa dijelaskan secara singkat. Misalnya di sini rencana saya ke depan adalah untuk dapat berkarir sebagai staf marketing di PT Kompas TV. Nah, jadi ceritanya ini mengelamar lagi ke Kompas TV ya di bagian marketing ya. Nah, setelah kita tulis ringkasan, HRD di sini pasti akan melihat ya. Oh ya, berarti ini ada korelasi nih. Pekerjaan saat ini dengan pekerjaan yang mau dia tuju gitu ya, sama-sama di televisi. Berikutnya adalah pengalaman kerja ya. Ini pastinya di bawah ringkasan ada pengalaman kerja, kita tuliskan untuk pengalaman kerja ini dimulai. Nah, jadi pengalaman kerja yang paling akhir atau yang terkini kita bisa tuliskan di awal. Jadi ini yang mungkin beberapa orang masih miskonsepsi ya untuk menulis pengalaman kerja. Ada yang menuliskan pengalaman kerja dari awal gitu ya.
Jadi sebetulnya kalau kita menuliskan pengalaman kerja di CV ini kita tulis yang paling akhir ya. Misalnya yang terakhir di sini adalah sebagai OAP atau On Air Presentation Staff di PT Global TV Informasi Bermutu. Periodenya kita tulis nih dari bulan apa sampai sampai hari ini ya, atau sampai dengan sekarang kita tulis misalnya dari Januari tahun 2010 sampai dengan sekarang ya. Kemudian deskripsi pekerjaannya apa dijelaskan secara singkat di sini tapi jelas ya. Nah, deskripsinya di sana adalah menyiapkan materi program-program tayangan channel MNC News dengan menangani langsung program-program live dan tappingan serta melakukan penyesuaian durasi program terhadap iklan dan promo misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum di Global TV kita tuliskan pengalaman kerja sebelumnya di mana gitu ya. Nah, misalnya pengalaman kerja sebelumnya adalah sebagai call center agent di PT Mobile X Telkom. Ini periodenya jangan lupa kita tuliskan misalnya dari September 2007 sampai dengan Januari 2010 ya. Deskripsinya apa saja kita tuliskan. Nah, kemudian pekerjaan sebelumnya sebelum call center agent di sini sebagai PPAC atau Production Planning and Inventory Control Staff di PT ADR Group. Ya, ini periodenya dari September 2006 sampai dengan Januari 2007. Dan jangan lupa deskripsinya juga dijelaskan ya. Nah, di sini apa saja yang dilakukan di sana sebagai PPAC staff. Ya. Baik, setelah pengalaman kerja atau work experience, berikutnya yang kita tulis adalah pendidikan ya. Nah, untuk pendidikan cukup kita tulis 2 item saja ya. Misalnya kuliah terakhir di mana dan tingkat SMA-nya di mana. Nah, seperti ini misalnya pendidikan terakhir saat itu di STMI atau Sekolah Tinggi Manajemen Industri, jurusan Teknik Manajemen Industri. Periodenya tahun berapa jangan lupa kita tuliskan di sini. Misalnya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Nah, sebagai bahan pertimbangan kita tuliskan IPK-nya berapa? Ya, IPK-nya misalnya 3,58. Kita tulis 3,58 ya. Kemudian pendidikan yang kedua sebelum tingkatan perguruan tinggi di sini adalah SMU ya. Jadi kalau dulu itu ada SMU, kalau sekarang SMA ya. SMU Negeri 1 Mauk ini dari tahun 97 sampai dengan tahun 2000 ya. Jadi cukup kita tulis sampai di sini ya, karena tingkat SMU itu kan tidak ada IPK. Jadi untuk nilai tidak perlu ditulis, kecuali untuk perguruan tinggi kita bisa tuliskan IPK-nya. Baik, setelah pendidikan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah penghargaan atau prestasi kerja. Jadi pada saat kita bekerja di tempat kita saat ini atau di tempat kita sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi kerja apa saja ya. Kita bisa tuliskan, kalau ada 2 tulis 2, kalau lebih dari 2 boleh silakan ditulis cukupnya, tapi jangan sampai yang penting-penting saja, artinya jangan sampai lebih dari 2 halaman ya untuk CV ini ya. Misal di sini untuk penghargaan atau prestasi kerja sebagai call center agent of the month periode Januari, Februari dan juga Juni 2009 ya. Misalnya kalau di perusahaan telekomunikasi itu kan setiap bulan itu ada KPI ya. Nah, dari hasil KPI atau Key Performance Indicator tersebut kita bisa lihat the best call center agent itu siapa gitu ya per bulannya. Nah, kemudian berikutnya di sini prestasi kerja sebelumnya adalah misalnya promoted to position of postpaid call center agent. Jadi dipromosikan ke bagian call center postpaid ya. Ini untuk periode atau bulan Juni tahun 2009 ya. Berikutnya pengalaman pelatihan atau workshop ya. Jadi pada saat kita bekerja di tempat kerja saat ini atau di tempat kerja sebelumnya, kita punya pengalaman pelatihan atau workshop apa saja, silahkan dituliskan ya. Oke, misalnya di sini untuk pelatihan atau workshop yang pertama adalah MOBI ya. MOBI ini Mobile Broadband Internet. Nah, ini diberikan oleh PT apa gitu ya. Nah, ditulis. Nah, misalnya di sini diberikan oleh PT Mobile X Telkom, ini tahunnya jangan lupa ya, tahun 2009. Kemudian EVDO, Evolution Data Optimize tahun 2008, kemudian Basic CDMA tahun 2007, kemudian Etos Kerja, Manajemen Pola Pikir, kemudian Cost Reduction Program sampai dengan Just in Time
Ini diberikan oleh PT Adir Group tahun 2006 ya. Jadi kita tuliskan ya pengalaman workshop atau seminar atau diklat gitu. Karena ini penting sekali untuk bahan pertimbangan bagi HRD ya untuk memanggil kita sebagai kandidat. Ya. Nah, berikutnya adalah keahlian dan kompetensi ya. Nah, keahlian dan kompetensi kita dalam melamar pekerjaan sehingga kita betul-betul diperhitungkan jadi kandidat terkuat itu apa saja. Bisa kita tuliskan di sini ya. Nah, keahliannya di sini adalah sales, artinya dalam hal penjualan ya. Nah, misalnya di sini adalah sales atau penjualan. Jadi misalnya kita punya kompetensi di bidang penjualan yang sangat baik, kita tuliskan ya. Keahlian atau kompetensi yang pertama adalah sales, yang kedua adalah tim manajemen. Kemampuan kita dalam manajemen tim juga cukup baik, tuliskan di sini. Kemudian kemampuan apa aja? Apalagi kita tulis di sini Microsoft Excel. Jadi kita mungkin punya kemahiran atau expert di Excel, kita tuliskan di sini ya. Kemudian PowerPoint, kemudian Word, kemudian AutoCAD. Jadi saat itu ada software atau perangkat lunak di komputer yang namanya adalah AutoCAD ya. AutoCAD ada yang 2 dimensi, 3 dimensi untuk membuat sebuah project, dan ini bisa kita lampirkan di sini sebagai bahan pertimbangan bagi HRD untuk memanggil kita sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengikuti seleksi ya. Baik, berikutnya yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita bisa tuliskan referensi profesional. Jadi referensi profesional ini adalah nama-nama atasan kita pada saat kita bekerja ya, baik di tempat kerja saat ini ataupun di tempat kita sebelumnya, yang fungsinya adalah sebagai bahan referensi bagi perusahaan yang akan kita lamar atau yang akan kita tuju, sehingga nanti HRD atau pihak perusahaan yang kita lamar, mereka bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah kita lampirkan di sini. Misalnya di sini referensi profesional yang pertama adalah Bapak Nugi Dwi Aribowo gitu ya. Nah, ini adalah manajer call center di PT Mobile Telkom ya. Dilampirkan di sini untuk nomor telepon dan juga alamat emailnya. Kemudian berikutnya yang kedua di sini ada Bapak Tito Laksmana sebagai produser Global TV News PT Global Informasi Bermutu Global TV. Ada nomor telepon dan juga alamat emailnya bisa dilampirkan. Ini sebagai bahan referensi ya. Jadi nanti dari pihak perusahaan atau HRD bisa mungkin melakukan observasi dengan cara bertanya ke nomor-nomor yang tertera di sini gitu ya. Bener nggak nih ya, si pelamar ini dia punya track recordnya seperti apa, nanti bisa tanya-tanya ke sini gitu ya. Oke, ini bagian akhir yang kita bisa tuliskan di CV ya, yaitu referensi profesional. Nah, jadi ini bagian-bagian penting yang kita bisa tuliskan pada CV kita di samping surat lamaran kerja tentunya ya, untuk menarik HRD atau perusahaan supaya kita bisa dipanggil untuk melakukan seleksi. Karena biasanya dari surat lamaran dan CV ini, jika memang menarik, kita bisa ditelepon untuk dilakukan seleksi. Biasanya seleksi pertama itu adalah tes tulis, kemudian ada juga psikotes, kemudian sampai dengan interview dan tes kesehatan ya. Nah, mengenai CV, kira-kira penting tidak sih kalau kita lampirkan foto gitu ya. Nah, kalau untuk foto ini opsional ya, jadi boleh kita lampirkan foto atau tidak masalah gitu ya. Untuk beberapa perusahaan yang mungkin melihat kandidat dengan tampilan fisik ya, misalnya harus ada kualifikasi tinggi, kemudian lain sebagainya, ini bisa dilampirkan foto gitu. Tapi pada umumnya kalau untuk CV yang lain, pada umumnya tidak mesti harus dilampirkan atau ditempel foto ya. Nah, jadi ini untuk cara pembuatan CV yang mudah-mudahan bisa menarik bagian HRD atau bagian perusahaan untuk kita dipanggil melakukan tahap seleksi berikutnya ya. Baik, itu saja
informasi maupun tips yang saya ingin share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke konten berikutnya yang insya Allah lebih menarik. Dan akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.